Anda menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Yudi Handoyo. Pemirsa, dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma yang meninggal dunia pada Senin pagi pukul 7:30 pagi, usianya 88 tahun. Pemirsa, bendera Vatikan dikibarkan setengah tiang di gedung Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jakarta, Indonesia, yang dikenal sebagai Nunsiatur Apostolik. Bendera setengah tiang dikibarkan sebagai tanda berkabung ungkapan duka cita atas wafatnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Dan beberapa media internasional juga mengabarkan informasi meninggalnya Paus Fransiskus, di mana kabar ini tentu saja membuat duka banyak warga. Tidak hanya umat Katolik tapi juga umat lintas agama. Pemirsa, Paus sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis dan sempat keluar dari rumah sakit pada 23 Maret lalu. Dan kita lihat pemirsa, ini di Jakarta, di Gedung Kedutaan Besar Vatikan, tempat Nunsiatur Apostolik. Kita saksikan bersama bendera setengah tiang dikibarkan sebagai tanda berkabung. Ya, bangsa Indonesia mengungkapkan duka cita atas wafatnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Ya, kita saksikan bersama pemirsa, bendera setengah tiang dikibarkan sebagai bentuk Indonesia turut berduka seperti yang dirasakan oleh umat dunia, di mana Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, dikabarkan meninggal dunia karena sakit pada hari ini di usia 88 tahun. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta akan mengadakan misa requiem atau misa arwah untuk Paus Fransiskus yang wafat hari ini. Misa akan digelar Kamis mendatang. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, meminta setiap paroki di Keuskupan Agung Jakarta melakukan misa arwah di parokinya masing-masing. Sungguh-sungguh merasakan kehilangan dengan berpulangnya Paus Fransiskus. Ini saya rasakan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan ucapan bela duka dari para sahabat dari latar belakang apapun yang sejak tadi sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian Barat membuat telepon saya berbunyi terus dengan ucapan-ucapan bela duka itu. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Paus. Saya sendiri menerima pernyataan resmi dari Vatikan melalui yang disebut Dewan Para Kardinal di Vatikan. Ketika saya menerima berita itu, sudah dikatakan isinya Romotul, saya tidak percaya. Karena apa? Karena kemarin Paus Fransiskus masih hadir di tengah-tengah umat ketika seperti biasanya pada hari Minggu menyampaikan berkat untuk kota dan untuk dunia. Saya lalu bertanya kepada Nunsiu, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Beliau menjawab, benar. Lalu saya konfirmasi lagi dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan.
Bapak Duta Besar Indonesia untuk Vatikan juga mengatakan benar. Sesudah itu, saya mencoba mencari informasi dari Kedutaan Besar Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Belum banyak yang dapat disampaikan karena Dewan Para Kardinal baru akan bertemu untuk membicarakan hal-hal yang konkret besok pagi jam 9 waktu Roma. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Berapa lama konklav itu akan berlangsung tergantung dari keadaan. Sementara itu, besok pagi Kedutaan Besar Vatikan akan membuka kedutaan bagi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Paus. Dan besok pagi juga Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia baru akan menyampaikan pernyataan resmi berkaitan dengan ini. Jadi yang sekarang dapat disampaikan baru seperti itu secara teknis. Masih akan kita dengarkan dalam berita-berita selanjutnya. Besok Kamis sore akan ada misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa-doa arwah di parokinya masing-masing. Hal-hal praktis yang lain pasti akan menyusul pada hari-hari ini. Untuk sementara, informasi-informasi yang sudah pasti adalah yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang bisa disampaikan lagi. Mungkin teman-teman wartawan ingin tahu sesuatu yang lebih daripada informasi. Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI memberikan pernyataan resmi terkait meninggalnya Paus Fransiskus, pemirsa. Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto menyebut nilai-nilai yang diajarkan Paus Fransiskus seperti cinta universal dan peduli lingkungan harus diteruskan. Saya sendiri langsung mendapat kabar wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus dari Duta Besar Vatikan Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Piopo, yang menyampaikan kita sungguh-sungguh sangat berduka. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sekarang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Nilai-nilai Injil, cinta universal, persaudaraan, kepedulian pada lingkungan, teristimewa bela rasa kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Inilah yang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Berita pemakaman resmi sampai sekarang belum diberitahukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah tangga kepausan akan mengumumkan meninggal di mana, di rumah tinggalnya di Santa Marta atau Casa Santa Marta. Beliau terakhir muncul kemarin pada hari Minggu Paskah, seakan-akan berpamitan kepada kita semua selamat tinggal. Ini juga mengingatkan kita akan peristiwa apa yang terjadi saat Bapak Suci Paus Yohanes Paulus akan meninggal sebelum sakit. Yang ini luar biasa adalah sehari sebelum meninggal. Beliau dirawat pada tanggal 14 Februari 2025
karena sakit bronkitis, kemudian 18 Februari diketahui ternyata pneumonia, dan setelah 38 hari dirawat, beliau pulang masih dalam perawatan intensif, lalu mencoba pulang dirawat di rumah, beberapa kali masih menyempatkan muncul. Teristimewa pada tanggal 5 April ketika ada jubilium untuk orang sakit dan tenaga kesehatan. Beliau sengaja datang menjumpai orang-orang sakit dan menyalami. Padahal kondisi beliau sendiri lemah, masih kadang-kadang kalau melihat di umum masih menggunakan alat bantu pernafasan. Tetapi komitmen yang luar biasa bahwa hidupnya untuk umat dan untuk masyarakat. Maka Gereja Katolik bersama dengan Gereja Katolik dan umat seluruh dunia, kami Gereja Katolik Indonesia dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu, sungguh ikut berduka cita. Dan terima kasih kepada saudara-saudari semua dari manapun yang telah menyampaikan duka cita yang dalam atas kepergian Bapak Suci Paus Fransiskus. Kami sengaja mengadakan konferensi pers pengumuman resmi ini di galeri Paus Fransiskus ketika beliau berkunjung ke sini. Inilah apa yang ditinggalkan barang-barang sebagai kenangan. Beliau berkunjung ke gedung ini bukan untuk mengunjungi gedung ini, tetapi untuk berjumpa dengan orang-orang sakit, penyandang disabilitas, lalu orang miskin, orang tua, dan mereka yang rentan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian hidup yang beliau tunjukkan kepada kita dalam tugas kegembalaan selama 12 tahun. Masih dari Jakarta, pemirsa, pemerintah melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus. Kita simak bersama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, dan berikut pemirsa pernyataan resmi dari Vatikan terkait meninggalnya Paus Fransiskus. Carissimi fratelli e sorelle,
Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno. Pemirsa, sebelum menghembuskan nafas terakhir pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus muncul untuk menyapa umat Katolik yang hadir dalam Misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan Minggu kemarin. Paus tidak memimpin jalannya Misa Paskah, namun datang bertemu dan berkeliling menyapa hangat umat yang hadir. Dalam pesan Paskahnya, Paus menyempatkan diri memohon pemimpin di dunia untuk segera bersatu. Pertunjukan upacara militer dengan penampilan tentara berbaris di alun-alun membuka perayaan Misa Paskah yang berlangsung secara khidmat. Satu persatu uskup dan imam memasuki halaman utama lapangan Santo Petrus yang telah dipenuhi umat Katolik. Misa Paskah tahun ini dipimpin oleh Kardinal Angelo Comastri. Sementara Paus Fransiskus hadir dan menyapa hangat umat Katolik setelah Misa Paskah. Kemunculan pemimpin umat Katolik sedunia ini menaiki kendaraan khusus dengan berkeliling menyapa umat yang hadir di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam kesempatan yang istimewa, Paus Fransiskus menyapa umat dengan ucapan Selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus yang disambut sorak-sorai umat yang hadir. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Roma, Diego Ravelli, dalam pidatonya dengan menyerukan perdamaian untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel. Selain itu, Paus juga berpesan untuk berdoa menemani orang-orang Kristen di Timur Tengah, serta seruan dialog perdamaian di Yaman, Ukraina, Armenia, dan Azerbaijan. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetap bersama kami.